Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Jihad dari jurusan Matematika angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas beberapa soal UTS aljabar linier. Soal yang pertama di sini misal X, Y bebas linier di R2 dan diberikan matriks A yang elemennya A, B, C, dan D yang merupakan matriks invertible. Tunjukkan bahwa AX plus CY dan BX plus DY juga bebas linear. Perhatikan bahwa di soal diketahui X, Y bebas linear. Artinya untuk skalar K1 dan K2 maka kombinasi linear dari K1X ditambah K2Y sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh K1 sama dengan 0 dan K2-nya sama dengan 0. Kemudian di soal diketahui juga A matriks invertible. Artinya determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Lebih lanjut, inverse dari A itu ada. Atau dengan kata lain, A ini memiliki inverse. Kemudian kita disuruh menunjukkan bahwa AX plus CY dan BX plus DY bebas linear. Artinya kita perlu menunjukkan untuk skalar alfa dan beta, maka kombinasi linear dari alfa dikali AX plus CY ditambah beta dikali BX plus DY sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 0. Kita ke pembahasannya. Perhatikan kombinasi linear berikut. Alfa kali AX plus CY ditambah beta dikali BX plus DY sama dengan 0. Karena alfa dan betanya itu merupakan suatu lapangan, maka berlaku sifat distributif. Kita gunakan sifat tersebut sehingga diperoleh alfa AX ditambah alfa CY ditambah beta BX tambah beta DY sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif kita kelompokkan yang ada S-nya dan yang ada Y-nya. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Alfa A ditambah beta B dikali X ditambah alfa C tambah beta D dikali Y sama dengan 0. Perhatikan bahwa di soal diketahui X, Y bebas linear. Artinya untuk skalar-skalarnya itu akan sama dengan 0. Yaitu sehingga diperoleh alfa A ditambah beta B sama dengan 0 dan alfa C ditambah beta D sama dengan 0. Sehingga diperoleh SPL homogen sebagai berikut. Kemudian kita ubah SPL homogen ini menjadi bentuk sistem persamaan matriks sebagai berikut. Nah, ini kan A, B, C, D ini merupakan matriks A. Nah, di soal diketahui bahwa A memiliki inverse. Sehingga jika kita kalikan kedua ruas dengan A inverse, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Kita kalikan kedua ruas dengan A inverse. A inverse dikali A sama dengan identitas. Kemudian di sini di ruas kanan A inverse dikali vektor 0. Kemudian inverse dari A yaitu seperdeterminan dikali adjoinnya. Perhatikan bahwa matriks A ini merupakan matriks invertible. Sehingga determinannya itu tidak sama dengan 0. Yaitu AD min BC-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kita kalikan seper AD min BC-nya ke matriks adjoinnya sehingga diperoleh sebagai berikut. Kemudian kita operasikan inverse dari matriks A dengan vektor 0 sehingga diperoleh sebagai berikut. Perhatikan bahwa ini sama dengan 0 ditambah ini sama dengan 0. Sehingga hasilnya 0, kemudian ini sama dengan 0. Ini dikali 0 sama dengan 0. Sehingga bila dijumlahkan akan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh alfa
sama dengan 0 dan betanya sama dengan 0. Nah, karena kombinasi linear dari ini yaitu alfa dikali AX plus CY ditambah beta dikali BX plus DY sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 0, maka hal ini menunjukkan bahwa AX plus CY dan BX plus DY bebas linear. Untuk soal selanjutnya, misal A dan B matriks non-singular berukuran n kali n. Maka AB inverse dan B inverse A mempunyai nilai eigen yang sama dengan menunjukkan persamaan karakteristik dari matriks AB inverse dan B inverse A sama. Nah, di soal diketahui A dan B matriks non-singular. Artinya, matriks A dan matriks B mempunyai determinan yang tidak sama dengan 0. Akibatnya, matriks A dan matriks B mempunyai inverse. Kita langsung menuju ke pembahasan. Kita misalkan lambda adalah nilai eigen dari AB inverse dan B inverse A. Persamaan karakteristik dari AB inverse adalah determinan dari lambda I min AB inverse, di mana I di sini adalah matriks identitas. Kemudian persamaan karakteristik dari B inverse A adalah determinan dari lambda I min B inverse A. Untuk menunjukkan matriks A, B inverse dan B inverse A mempunyai nilai eigen yang sama, maka perlu ditunjukkan persamaan karakteristik AB inverse sama dengan persamaan karakteristik dari B inverse A. Dengan kata lain, perlu ditunjukkan bahwa determinan dari lambda I min AB inverse sama dengan determinan lambda I min B inverse A. Perhatikan bahwa determinan lambda I min AB inverse itu sama dengan determinan I dikalikan dengan determinan lambda I min AB inverse. Sebab determinan I ini kan sama dengan 1. 1 dikalikan determinan ini, maka akan sama dengan determinan ini. Perhatikan bahwa I itu kan bisa dibentuk menjadi A inverse kali A. Sehingga determinan dari I itu akan sama dengan determinan dari A inverse kali A. Sehingga perkalian dua determinan ini akan sama dengan perkalian dari determinan A inverse A dikalikan dengan determinan lambda I min AB inverse. Kemudian dengan menggunakan sifat determinan, maka determinan dari A inverse A itu akan sama dengan determinan A inverse dikalikan determinan A. Sehingga perkalian determinan yang ini akan sama dengan perkalian determinan A inverse dikalikan determinan A dikalikan dengan determinan lambda I min AB inverse. Kemudian karena determinan bersifat komutatif, maka determinan dari A bisa kita tukar dengan determinan dari lambda I min AB inverse, sehingga menjadi seperti ini, yaitu determinan A inverse dikalikan dengan determinan lambda I min AB inverse dikalikan dengan determinan A. Kemudian dengan menggunakan sifat determinan, maka ketiga perkalian determinan ini bisa menjadi determinan A inverse dikalikan lambda I min AB inverse dikalikan dengan A. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, maka A inverse dikalikan dengan lambda I, kemudian A inverse dikalikan dengan min AB inverse, sehingga diperoleh sebagai berikut. Determinan dari lambda A inverse kemudian dikurang dengan A inverse kali A dikalikan B inverse, kemudian dikalikan dengan A. Kemudian perhatikan bahwa A inverse kali A itu kan sama dengan I. Kemudian matriks identitas dikalikan dengan B inverse, maka akan sama dengan B inverse.
sehingga diperoleh determinan dari lambda A inverse dikurang B inverse dikalikan dengan A. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, maka diperoleh lambda dikalikan A inverse dikalikan A dikurang B inverse dikalikan A. Kemudian perhatikan bahwa A inverse kali A itu kan sama dengan matriks identitas, sehingga diperoleh determinan dari lambda I min B inverse A. Sehingga determinan dengan demikian diperoleh determinan dari lambda I min AB inverse sama dengan determinan dari lambda I min B inverse A. Dengan demikian persamaan karakteristik dari matriks AB inverse sama dengan persamaan karakteristik dari B inverse A. Akibatnya matriks AB inverse dan B inverse A mempunyai nilai eigen yang sama. Soal terakhir, misal V merupakan ruang vektor atas lapangan F. Kemudian U dan W merupakan subruang dari V. Buktikan bahwa penjumlahan antara subruang U dengan subruang W, yakni dalam bentuk U plus W dengan U-nya merupakan elemen dari subruang U dan W-nya merupakan elemen dari subruang W, maka U plus W merupakan elemen dari subruang V. Untuk menunjukkan bahwa U plus W merupakan elemen dari subruang V, maka perlu ditunjukkan dua aksioma berikut ini. Aksioma yang pertama, operasi penjumlahan di U plus W bersifat tertutup. Artinya, dua elemen di U plus W bila dijumlahkan hasilnya akan merupakan elemen dari U plus W. Kemudian yang kedua, perkaliannya dengan skalar bersifat tertutup. Artinya, untuk sembarang elemen di U plus W, bila dikalikan dengan sembarang skalar, maka hasilnya akan merupakan elemen dari U plus W. Kita langsung ke pembahasan. Diambil sembarang A, B elemen U plus W dan sembarang alfa yang merupakan elemen dari lapangan F. A elemen dari U plus W, artinya A ini berbentuk U1 plus W1 dengan U1-nya itu merupakan elemen dari subruang U dan W1-nya itu merupakan elemen dari subruang W. Kemudian B elemen dari U plus W, artinya B ini berbentuk U2 plus W2 dengan U2-nya itu merupakan elemen dari subruang U. Kemudian W2-nya itu merupakan elemen dari subruang W. Kita akan tunjukkan aksioma yang pertama, yaitu A plus B. Perhatikan bahwa A itu kan tadi U1 plus W1. Terus B-nya itu U2 plus W2. Kita jumlahkan U1 dengan U2, W1 dengan W2. Perhatikan bahwa U1 dan U2-nya ini merupakan elemen dari subruang U. Sehingga pada subruang U itu kan berlaku sifat tertutup. Operasi penjumlahannya bersifat tertutup. Akibatnya U1 plus U2 ini merupakan elemen dari U. Kemudian sama halnya dengan U tadi, W ini merupakan W1 dan W2 merupakan elemen dari subruang W.
karena W ini merupakan subruang, maka berlaku operasi penjumlahannya bersifat tertutup. Akibatnya W1 ditambah W2 merupakan elemen dari W. Perhatikan bahwa A plus B ini bentuknya adalah elemen dari U dijumlahkan dengan elemen dari W. Maka berdasarkan definisi di soal, maka A plus B ini merupakan elemen dari U plus W. Sehingga A plus B merupakan elemen dari U plus W. Sehingga terpenuhi. Untuk aksioma yang kedua, alfa dikali A. A-nya itu kan U1 plus W1. Sehingga alfa dikalikan U1 plus W1. Karena alfanya ini merupakan elemen dari suatu lapangan, maka alfa berlaku sifat distributif. Kita gunakan sifat distributif tersebut alfa sehingga diperoleh alfa dikali U1 ditambahkan alfa dikalikan W1. Perhatikan bahwa U1 ini merupakan elemen dari U, elemen dari subruang U, di mana subruang ini bersifat tertutup terhadap perkaliannya dengan skalar. Sehingga alfa dikali U1 ini hasilnya akan merupakan elemen dari U. Sama halnya dengan U, W1 ini merupakan elemen dari subruang W, di mana subruang itu berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkaliannya dengan skalar. Akibatnya, alfa dikalikan W1 akan berada pada W. Atau dengan kata lain, alfa dikalikan W1 itu merupakan elemen dari W. Perhatikan bahwa alfa A ini berbentuk penjumlahan antara elemen dari U dengan elemen dari W. Berdasarkan definisi di soal, maka alfa dikali A ini merupakan elemen dari U plus W. Sehingga aksioma yang kedua juga terpenuhi. Karena aksioma 1 dan aksioma 2 terpenuhi, maka terbukti bahwa U plus W merupakan subruang dari V. Mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan yang aku sampaikan bisa berguna untuk teman-teman mempersiapkan UTS-nya. Dan semoga UTS-nya berjalan lancar dan hasilnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.